Oke guys, senang berjumpa kembali bersama dengan Anda semua dimanapun Anda berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semuanya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik mengenai 3D Max, yaitu bagaimana kita memodeling yang namanya sebuah windows atau jendela dan doors ataupun pintu. Nah, sebelumnya nanti kita akan membuat sebuah yang namanya room dengan bantuan satu box yang mana kita akan nanti implementasikan fungsi dari yang namanya editable poly. Kemudian kita bolehan untuk memberikan rongga pada rongga pintu dan rongga jendela. Sehingga nanti objek model, pintu dan jendela akan kita masukkan ke dalamnya. Nah, jadi untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja masuk ke dalam proses project pembuatan. Nah, pertama-tama di sini teman-teman nanti boleh buat satu buah box ya teman-teman ya. Nah, buat box. Nah, di sini saya buat dimensinya sebuah ruangan minimalis dengan ukuran 4x4 meter, ya teman-teman ya. Nah, kita bisa setting di keyboard entry. Nah, di sini untuk SY dan Z-nya, koordinatnya tidak saya ubah. Tetapi yang saya ubah di sini adalah panjang, lebar, dan tingginya. Length, width, dan height-nya. Nah, di sini untuk unit setup-nya saya menggunakan sentimeter. Nah, jadi kalau kita buat ruangan 4 meter kali 4 meter, berarti kita konversi itu menjadi 400 ya, seperti itu ya. Nah, jadi masing-masing kita isi 400, kemudian width-nya juga 400, dan height-nya juga 400. Nah, yang ada di menu bar sebelah kanan. Nah, setelah semuanya oke, kita tekan klik kiri sekali di create. Nah, otomatis tadi sudah ada ya di sini seperti terlihat di layer perspektif kita. Oke, seperti ini. Nah, oke, baik ya teman-teman ya, semuanya sudah kelihatan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya, objek box ini yang nantinya akan menjadi sebuah ruangan atau room ya, atau kamar yang minimalis. Nah, kita akan proses yang namanya ini pemberian rongga dari atas ke bawah. Seperti pembelajaran-pembelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari sebelumnya ya guys ya. Nah, jadi sebelumnya bagaimana? Nah, kita akan aplikasikan yang namanya fungsi editable polygon ya, atau editable poly. Nah, jadi di sini kita pilih objeknya, yaitu objek box. Nah, kemudian kita aktifkan di sini convert to editable poly. Nah, kenapa memilih editable poly? Sekali lagi saya review ulangi, karena kita bekerja pada objek 3 dimensi. Nah, kalau yang kemarin yang materi yang jauh-jauh yang lalu kita menggunakan convert to editable spline karena bekerja kepada itu objek yang berbasis 2 dimensi ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah dilupakan materi-materi yang sudah sebelumnya pernah kita bahas sebelumnya di YouTube saya. Nah, kita pilih di sini convert to editable poly ya. Saya ulangi. Nah, jadi kita pilih select and move, pilih objeknya, kemudian klik kanan convert to editable poly. Nah, nanti di menu bar sebelah kanan kita, nah seperti yang sudah saya utarakan, bahwasannya terdapat yang namanya 5 tipe selection. Yang pertama vertex, yang kedua edge, yang ketiga border, keempat polygon, dan kelima itu adalah elemen. Nah, seperti yang kemarin saya sudah pernah buat di YouTube juga di konten sebelumnya, ada tuh membuat yang namanya sebuah lemari dengan satu box sederhana. Nah, kita kemarin menggunakan fitur ini ya, polygon ya. Nah, kalau kita kemarin mengedit sofa dari chamfer box, kemarin kita menggunakan vertex. Nah, saya pilih polygon. Kemudian saya pilih di sini yang atasnya ya, terpilih seperti ini. Kalau kemarin di materi yang kemarin kan kita membuat yang namanya sebuah lemari. Nah, itu kan kita belah ya segmennya masing-masing 3, sehingga terdapat satu box ini 9 kotak-kotak kecil. Namun demikian, untuk di edisi kali ini, room ini kita biarkan aja tetap satu, tidak usah diubah-ubah. Nah, kemudian kita akan memberikan yang namanya ketebalan ya, ketebalan pada yang namanya frame yang ada di pinggiran ini. Nah, jadi untuk frame ke pinggiran ini, ya, nah itu kita insert, ya, kita pilih insert di menu bar sebelah kanan. Nah, dia agak di-scroll ke atas seperti ini. Nah, jadi jangan langsung tekan tombol command button insert, tapi ini settingnya, kotak kecilnya hitam. Nah, diklik kiri. Nah, kita bisa lihat ya, nah ketebalannya kan nampak itu ya. Nah, ketebalannya nampak seperti itu. Coba saya zoom sedikit biar nampak. Mungkin kecil gini tidak terlalu nampak ya teman-teman ya. Nah, seperti ini nampak ya. Nah, saya buat misalnya di sini ketebalannya itu adalah 15 cm. Nah, jadi di sini ada 3 navigasi. Nah, ini checklist berarti untuk meng-apply, biasanya dia 2 kali. Nah, di checklist. Nah, kemudian yang tanda plus ini untuk menambah ketebalan atau diinginkan. Kemudian kalau cross X ini, yang warna merah ini, dia ini berfungsi untuk membatalkan komen atau perintah. Nah, ini saya oke, apply. Nah, kenapa ya ketebalannya teman-teman ya? Sudah makin tebal ya frame-nya.
untuk mengapply oke kan sekali lagi. Nah, kita sudah dapat nih ketebalan yang kita inginkan. Nah, jadi dengan catatan tadi kan udah selesai ya. Kita memiliki ini sebuah room yang dimensinya 4 kali 4. Nah, berarti ke bawah juga 4 meter. Nah, sekarang kita akan melakukan proses yang namanya pendalaman ke dalam sehingga terciptanya sebuah rongga dari permukaan yang merah ini ke dalam ataupun ke bawah. Nah, kalau kemarin kita udah belajar dibuat yang namanya sebuah lemari. Kemarin kita itu menggunakan yang namanya extrude. Di mana saya ulangi, kalau extrude poin itu positif memberikan yang namanya ketebalan ke depan atau ke atas. Sedangkan kalau dikasih nilai poin minus di depannya, nah itu memberikan kedalaman itu ke belakang atau ke bawah seperti itu. Nah, kita di sini memilih yang minus ya extrude-nya ya. Nah, ini ada extrude, kita tekan settingnya seperti ini. Nah, jadi di sini kita langsung ambil logikanya aja kan, kedalamannya ketinggiannya tadi kan dari permukaan itu 4 meter. Kita jangan habiskan 4 meter atau jangan habiskan sampai 5 meter, nanti jadi ada ruangan bawah tanah nanti kan seperti itu. Nah, jadi kita buat di sini sekitar 385 seperti itu ya. Nah, 385. Kita buat 385. Oke, kita apply. Oops, sorry. Nah, kita lupa memberikan nilai negatif. Nah, kalau positif kan ke atas ya. Kita kasih nilai negatif. Apply. Nah, dia ke dalam. Kita apply sekali lagi. Klik kiri. Nah, kita coba tekan F3. Nah, karena nampak ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, jadi ketebalannya dapat ya di bawah ya. Ini F3 seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita sudah bisa melihat bahwasannya sudah terdapat satu ruangan seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya gitu ya, ini sekedar juga untuk apa? Nah, jadi kalau F3 kan seperti ini ya. Jadi apa sih bedanya F3 dengan F4? Mungkin ada yang lupa juga, kemarin saya ada utarakan. Kalau F3 kita hanya melihat yang namanya wireframe atau sketsa garis dasar pada sebuah objek. Nah, jadi objek solidnya isinya tidak kelihatan. Nah, itu kalau F3 ya teman-teman ya. Nah, untuk membantu juga view kita melihat objek yang kita desain. Nah, sedangkan kalau F4, kalau Anda lihat, nah F4 itu antara wireframe dan isi solidnya itu tetap terlihat. Nah, bisa kelihatan gini ya, kan ada masih sketsa putih yang menyelimuti semua dimensi daripada objeknya. Nah, jadi boleh disesuaikan digunakan yang F3 ataupun juga yang F4 seperti itu teman-teman. Nah, oke, tahap selanjutnya kita akan memberikan atau membuat sebuah rongga di sini, baik untuk pintu dan untuk jendela. Nah, di sini adalah pelajaran sebelumnya kita akan implementasikan, yaitu dengan menggunakan yang namanya fungsi boolean. Ya, teman-teman ya, fungsi boolean. Sebelumnya kita buat box, ya teman-teman ya. Nah, kita buat box sebentar ya. Oke. Oke, kita buat box ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Oke, kita buat box ini, saya atur dulu ukurannya, saya atur dulu. Nah, seperti ini, saya atur. Nah, oke. Nah, di sini saya akan balik dulu ke Create. Kemudian saya pilih yang namanya sebuah box. Nah, bisa dilihat sini teman-teman ya. Nah, saya buat di sini. Oke. Nah, jadi dengan catatan di sini apa yang kita buat itu harus lebih tebal daripada objek dinding dari tembok ini ya. Kenapa? Karena itu nanti kita akan kita bolongi ini roomnya ini dengan mengapply fungsi boolean, di mana nanti objek box yang panjang ini yang berwarna ungu ini akan dikorbankan nanti seperti itu menggunakan modul operation subtraction A kurang B. Nah, ada baiknya ini kita masuk ke layer layer top ya. Jadi kalau kita udah membuat objek yang kompleks seperti ini, jangan hanya bertahan pada satu layer perspektif aja. Harus minimal ada 3, yaitu ada perspektif, ada top, sama ada front seperti itu teman-teman ya. Nah, kita masukkan ke dalam seperti ini. Ya. Nah, kita masuk ke top untuk lihatnya ya. Nah, ini udah tembus ya, udah tembus, udah pasti. Kita masuk ke front. Kita masuk ke front, kita atur dulu ukurannya supaya agak kecil. Nah, kita lihat sampai sini. Nah, teman-teman lihat ya. Nah, kemudian ini kita aktifkan F3 biar nampak dia. Kan kelihatan ini ya.
Nah, jadi dia sejajar dengan seperti ini. Oke. Nah, ini udah jadi untuk apanya. Nah, kita copy satu, tahan shift. Untuk rongga ini nanti, jendelanya. Nah, tapi kita kecilin sedikit ya. Nah, ukuran dimensinya ya. Oke. Jika sudah jadi, tinggal kita naikkan saja ke atas. Sejajar dengan permukaan atas pada yang namanya rongga pintu nanti. Nah, saya balik perspektif, saya masuk F3 lagi ya. Nah, jadi dia sudah terlihat seperti ini guys. Nah, jadi udah tembus ya, nampak itu ya. Nah, sekarang tinggal kita proses pembolongan. Nah, jadi objek pertama itu adalah ini, box utama, yaitu sebagai ruangan. Dan objek kedua yaitu adalah ini dia ya, box-box yang berwarna ungu ataupun merah jambu ini. Nah, pertama kita pilih dulu objek pertamanya ini, box utamanya. Kemudian standar primitif, kita masuk ke component object. Nah, dalam component object kita pilih boolean guys. Nah, setelah pilih boolean, nah kita harus ingat ya. Nah, operationnya kebetulan ini udah defaultnya di sini dia terpilih subtraction A kurang B. Jadi kita langsung aja pick operan B. Nah, kita pilih ini. Nah, kan jadi bolong ya. Jadi kan sesuai dengan sifatnya subtraction A kurang B. Jadi objek A ini, ruang utama ini akan dikurangi dengan objek B sehingga dia terpotong seperti ini. Nah, cara yang sama-sama kita klik di luar dulu sekali. Nah, kita klik lagi objek utamanya, ulangi aja lagi tinggal untuk yang kedua, boolean. Nah, ini sama subtraction A kurang B, pick operan B, kita apply di sini. Nah, udah selesai ya teman-teman ya. Coba kita lihat dulu coba objeknya. Jadi belum. Nah, kita bisa lihat ini, kita akan saya putar sebentar. Nah, udah bolong ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah bolong, kita tinggal yang namanya memasukkan yang namanya objek pintu dan sama objek jendela. Nah, gampang ya. Nah, jadi pada dasarnya objek pintu dan objek jendela, selain kita bisa membuat dengan parameter keyboard entry di awal, kita bisa juga menggunakan cara bebas, tinggal disesuaikan aja dengan navigasi dasar, baik itu select and move, select and rotate, and then select uniform scale. Nah, langsung aja. Nah, jadi komponen objek ini tinggal dipilih aja. Kita switch. Jadi dia ada di sini juga ya, ada di geometri. Nah, ini doors agak di tengah, window juga agak di tengah. Kita dulu pilih doors. Nah, jadi untuk doors pada dasarnya guys, itu terdapat 3 bagian, pivot, befold, dan sliding. Nah, teman-teman boleh coba yang lain, pivot dan sliding. Saya akan memberikan contoh pada yang pivot dulu. Nah, kita pilih pivot. Nah, kemudian setelah kita pilih pivot, nah kita klik kiri di sini. Ya, pada prinsipnya, nah kita klik kiri, tahan, nanti dilebarkan. Seperti itu ya guys ya. Kita klik kiri, tahan, lebarkan. Nah, setelah mendapatkan kelebaran yang diinginkan, kita lepas klik kiri. Nah, majukan mouse atau mundurkan mouse untuk mendapatkan ketebalan yang diinginkan. Setelah itu, klik kiri untuk mengapply. Nah, kemudian dinaikkan ke atas, guys. Nah, setelah dinaikkan ke atas, ini kan udah jadi gini ya. Nah, tinggal kita sesuaikan nih. Ini udah jadi nih. Kita klik kiri, udah jadi seperti ini. Ya, nah, jadi bagaimana tadi caranya? Nah, akan saya ulangi sekali lagi ya. Nah, akan saya ulangi sekali lagi. Jadi teman-teman boleh perhatikan. Karena pada dasarnya prinsip untuk membuat pintu ataupun jendela secara bebas itu sama ya. Saya ulangi, mohon diperhatikan teman-teman. Nah, kita klik kiri setelah kita pilih pivot. Nah, kita klik kiri, saya sengaja sejajarkan di depan rongga ini supaya lebih akurat aja cepat. Klik kiri tahan, itu dilebarkan ke samping mouse Anda. Nah, setelah mendapatkan ketebalan yang diinginkan, lepas klik kiri ya atau lebarnya. Nah, jadi kok kita geser mouse kita ini bisa lebarnya seperti ini guys. Nah, jadi sudah seperti ini, kita klik kiri. Nah, kemudian kita naikkan mouse kita ke atas. Nah, untuk mendapatkan ketinggian diinginkan, kita klik kiri. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tinggal masuk ke mana? Tinggal kita masuk itu ke layer top. Kita lihat dulu, kita intip. Nah, ini kan agak miring ini. Nah, di sini kita meluruskannya. Nah, select and rotate pelan-pelan aja. Oke, jika sudah jadi seperti ini, tinggal kita dorong ke dalam. Kan nampak tuh ya, ada rongga-rongganya ya teman-teman ya. Nah, ini kan ada rongga, nampak ini adalah rongga pintu, ini rongga jendela. Nah, kita masukkan seperti ini aja. Oke, kita paskan, sejajarkan seperti ini. Oke, kemudian kita pilih seperti ini. Kita paskan aja. Nah, jika sudah pas, nah langkah selanjutnya kita masuk ke layer front. Di front kita akan melihat ketinggiannya. Nah, kan jangan sampai dia nanti posisinya nggak duduk, kan gitu ya teman-teman ya. Nah, kita sesuaikan dia lagi. Oke, seperti ini lebih kurang teman-teman. Coba kita lihat hasilnya di perspektif. Kita
aktifkan F3. Nah, walaupun ini belum terlalu rapi ya teman-teman ya, tapi nanti usahakan teman-teman bisa membuat lebih rapi ketika mencobanya nanti di tempat masing-masing ya, di rumah. Saya ganti warnanya jadi warna warna putih pintunya supaya lebih matching warnanya nampak. Nah, nanti tinggal dikasih handle-nya aja ya, ditambah ya. Nah, kemudian kita pilih, kita pilih pintu, kita pilih modify. Nah, coba kita open, klik kiri degree-nya, agak yang button ke atas. Nah, kita buka pintunya. Nah, bisa terbuka ya teman-teman ya. Nah, jadi semakin besar point degree-nya, semakin besar terbukanya posisi pintu ya. Nah, jadi di sini ada tipe single door, ada tipe double door juga. Nah, ini kita ganti aja nih menjadi double door seperti ini. Nah, udah jadi double door ya. Nah, ini kan terbuka ke dalam dia ya posisinya. Bisa juga kita ganti jadi flip swing. Dia ke arah luar seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan aja teman-teman, maunya bagaimana gitu ya, sesuai dengan yang namanya imajinasi teman-teman. Jelas ya, bagus ya teman-teman ya. Nah, karena kita juga buatnya rapi. Nah, dan bagaimana membuat jendela? Untuk membuat jendela pada dasarnya hampir sama. Nah, jadi kalau untuk pintu tadi teman-teman ada pivot, befold, dan sliding. Nah, untuk jendela, nah di Windows, nah itu ada 6. Ada awning, fixed, projected, casement, pivoted, dan sliding. Nanti teman-teman boleh coba. Di sini saya akan memberikan contoh itu satu, yaitu namanya jenis jendela awning. Nah, awning ini sering ada di rumah kita masing-masing ya. Nah, ini sangat familiar tipe jendela seperti ini. Nah, kita pilih awning, sama ya, caranya kayak buat pintu. Klik kiri, tahan, lebarkan. Oke, kemudian lepas klik kiri, kita berikan ketebalan seperti ini, yang kita inginkan. Kalau sudah, kita klik kiri, naikkan ke atas seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, nanti kita bisa setting-setting ya teman-teman ya. Ini kita bisa setting-setting. Kita pilih jendela, kita pilih modify. Misalnya depth-nya mau dibuat misalnya contoh 5 atau bagaimana, bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Nah, kemudian disintingness-nya bisa banyaklah, bisa di setting di sini ya. Kalau untuk disesuaikan ini weight railing saya coba buat 5 supaya lebih cantik, atau 1. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, nah saya masuk lagi ke top. Sama kayak tadi kan masih miring-miring ya teman-teman ya, karena juga saya buat secara bebas. Kita luruskan. Nah, setelah lurus gini, kita tekan F3 biar enak. Nah, kita masukkan dia ke dalam guys. Nah, kita masukkan dia ke dalam. Nah, masuk, kita atur posisi seperti ini. Oke. Nah, kita resize lagi. Nah, pelan-pelan aja di resize, nggak apa-apa teman-teman. Nah, setelah seperti ini, nah kita masuk lagi ke front kan gitu ya tadi. Kita masuk ke sini, kita sesuaikan. Tingginya juga kita sesuaikan. Nah, oke. Oke, setelah jadi kita masuk ke perspektif lagi, kita aktifkan F3. Apa yang terjadi? Saya change color dulu to white. Oke. Nah, setelah itu saya putar ini teman-teman ya. Oke, saya putar. Bang, bisa diputar nggak bang? Bisa. Nah, jadi kita pilih jendelanya bisa dibuka nggak kan gitu kan? Bisa. Nah, kita masuk ke modify, nantilah sama. Di rail and panel ini, di open window itu bisa dibuka. Nah, bisa dibuka kan? Nah, jadi ini kan, bang ini apakah satu aja gitu ya? Kita bisa buat apa? Bisa buat apa? Lebih apa ya? Lebih banyak daun jendelanya. Nah, bagaimana mengubahnya kayak kaca naku yang ada di rumah kita masing-masing mungkin ya? Nah, tinggal bermain di rails and panel. Nah, panel cone-nya kan 1. Coba kita naikkan jadi banyak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, udah 9 aja ya. Saya buat jadi 8. Nah, cantik ya jadi teman-teman ya. Nah, gampang ya teman-teman ya. Nah, jadi lebih kurang seperti ini kalau saya render tampilannya seperti ini F9. Nah, seperti ini dia modelingnya ya. Nah, jadi pada dasarnya simpel ya teman-teman ya, bagaimana untuk memodeling yang namanya sebuah pintu dan jendela. Yang penting kita menguasai bagaimana langkah-langkahnya, kemudian tools apa yang hendak kita gunakan ya, seperti itu ya. Semoga bermanfaat bahan sharing yang dapat saya sampaikan kepada kita semuanya pada kesempatan kali ini. Teman-teman boleh nanti mencoba dan semoga ini menambah wawasan buat kita semuanya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you buat kita semuanya.